Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jan Maret Henrikson Nebit dengan NPM 121 420 121 0091. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membawa materi terkait diabetes mellitus dari mata kuliah keperawatan kegawatan di kepulauan. Baik, sebelum kita masuk pada patofisiologi DM, ya, kita perlu tahu terkait apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seorang yang disebabkan karena adanya peningkatan kadar gula atau glukosa darah akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Itu menurut Black dan Hawkes tahun 2014. Kita langsung saja masuk ke patofisiologinya. Penyakit diabetes mellitus terjadi akibat berbagai faktor, diantaranya itu ada virus hepatitis B yang menyerang hati dan merusak kelenjar pankreas, terutama sel beta. Kemudian terjadi gangguan produksi insulin. Insulin bekerja merubah glukosa dalam darah menjadi energi atau tenaga yang digunakan oleh sel. Juga ikut mengatur metabolisme lemak dan protein dalam tubuh manusia. Akibat kekurangan hormon insulin, glukosa dalam darah meningkat dan tidak digunakan dengan baik oleh sel. Bahkan glukosa hanya berkumpul di dalam darah dan beredar ke seluruh tubuh. Akibat naiknya kadar gula darah, penderita mengalami kelebihan gula dalam darah yang harus dikeluarkan melalui urin. Glukosa merupakan zat yang bersifat hipertonik sehingga menyerap cairan tubuh, terutama cairan ekstraseluler yang kemudian dikeluarkan melalui ginjal. Jika konsentrasi glukosa dalam darah cukup tinggi, ginjal tidak dapat menyerap kembali semua glukosa yang tersaring keluar, yang mengakibatkan glukosa tersebut muncul dalam urin atau glukosuria. Ketika glukosa yang berlebihan diekskresikan ke dalam urin, ekskresi ini akan disertai pengeluaran cairan dan elektrolit yang berlebihan. Keadaan ini dinamakan diuresis osmotik. Sebagai akibat dari kehilangan cairan yang berlebihan, pasien akan mengalami peningkatan dalam berkemih atau poliuria dan rasa haus atau polidipsia. Defisiensi insulin akan juga mengganggu metabolisme protein dan lemak yang menyebabkan penurunan berat badan. Pasien dapat mengalami peningkatan selera makan atau polifagia akibat menurunnya simpanan kalori. Gejala lainnya mencakup kelelahan dan kelemahan. Kondisi fisik yang terganggu, lesu dan sering mengantuk meskipun penderita banyak makan atau polifagia, tetapi penderita tidak gemuk dan semakin kurus sehingga penderita menjadi tidak produktif. DM mengakibatkan perubahan-perubahan seperti arteriosklerosis, diabetik neuropati, diabetik retinopati, diabetik nefropati, dan gangguan fungsi imunitas tubuh. Dalam keadaan normal, insulin mengendalikan glikogenesis atau pemecahan glukosa yang disimpan, dan glikoneogenesis atau pembentukan glukosa yang baru dari asam-asam amino serta substansi lain. Namun pada penderita defisiensi insulin, proses ini akan terjadi tanpa hambatan dan lebih lanjut turut menimbulkan hiperglikemia. Di samping itu, akan terjadi pemecahan lemak yang akan mengakibatkan peningkatan produksi badan keton yang merupakan produk samping pemecahan lemak. Badan keton merupakan asam yang mengganggu keseimbangan asam basa tubuh apabila jumlahnya berlebihan. Ketoasidosis diabetik yang diakibatkan dapat menyebabkan tanda-tanda dan gejala seperti nyeri abdomen, mual, muntah, hiperventilasi, nafas bau keton, dan bila tidak ditangani akan menimbulkan perubahan kesadaran, koma, bahkan sampai kematian. Itu saja materi yang bisa saya bawakan, teman-teman. Sekian.